Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua mau news update seperti biasa. Ya gue tahu sih memang ada banyak rumor, artinya belum tentu juga news update ini yang gue sampaikan semuanya valid ya. Gue kembalikan lagi ke teman-teman, mau percaya mau enggak, dan pastinya akan gue beri opini gue juga ya. Ini langsung gue ambil news update kali ini dari Twitter, beberapa sumber Twitter. Langsung aja dimulai dari Fabrizio Romano yang memberi atau mengquote ini ya. Komentar Erik ten Hag tentang Donny van de Beek. Dikatakan kalau dia punya hubungan yang cukup bagus dengan Donny, dan tentu saja dia sangat ingin bekerja sama untuk atau bertemu dengan Donny van de Beek lagi di atas lapangan, karena mereka ini memiliki masa yang sangat fantastis di Ajax. Ya, ini seperti kayak apa ya, bangkit kembali mungkin Donny van de Beek dengan kehadiran Erik ten Hag, sosok yang mengembangkan Donny van de Beek ini di Ajax. Tapi apakah akan sama juga langkahnya di Manchester United? Ini menurut gue cukup menarik. Kenapa? Karena beda kompetisi, beda klub, ya kan, karakteristik juga berbeda. Tentu saja Donny van de Beek harus beradaptasi lagi. Beberapa musim terakhir di Manchester United memang dia attitude-nya sangat bagus, sangat positif, sangat profesional, dan menurut gue ini merupakan aset yang sangat bagus bagi seorang Donny van de Beek. Sekarang dengan kehadiran Erik ten Hag, salah satu keuntungan sebenarnya, karena Erik ten Hag tentunya pihak yang sangat mengerti Donny van de Beek. Bagaimana Donny van de Beek ini harus bisa lebih menunjukkan lagi kualitasnya, sehingga dia mampu masuk ke sistemnya Erik ten Hag yang akan diterapkan di Manchester United. Lini tengah menurut gue merupakan lini yang sangat vital, lini kelemahan dari Manchester United salah satunya ya, musim lalu dari sisi kualitas. Gue ingin supaya Manchester United merekrut satu pemain paling tidak untuk posisi gelandang tengah, dan tentu saja dengan hadirnya Donny van de Beek ini juga akan menambah, gue harapkan sekali lagi akan menambah kualitas daya saing dan ya akhirnya akan menambah kualitas mudah-mudahan dari lini tengah. Pemain lain kayak James Garner itu juga akan kembali dari masa peminjaman. Cukup menarik apakah James Garner akan langsung mendapatkan tempat juga, atau artinya paling tidak tempat di tim utama dulu walaupun tidak langsung masuk sebagai starting 11. Tapi sekali lagi ya, ini cukup menarik. Kabar selanjutnya yaitu adalah Paul Mitchell yang dikabarkan tidak akan bergabung dengan Manchester United sebagai direktur football yang baru, karena AS Roma sudah mengumumkan kalau Paul Mitchell ini akan menjadi bagian dari board AS Monaco untuk musim yang baru, musim depan. Artinya Manchester United masih mencari nih siapa sosok yang akan menjadi direktur of football. Sekarang ini masih mendekati akhir Mei menuju awal Juni. Menurut gue ya harus segera dilengkapin ya. Sempat rumor berdengung dengan kencang kalau Paul Mitchell ini akan bergabung dengan Manchester United. Sempat menonton pertandingan bersama-sama dengan Ralf Rangnick kan di Old Trafford, tapi ternyata ya gue nggak tahu ini kenapa, apakah karena apa ya. Tapi yang jelas Manchester United butuh beberapa orang untuk mengisi pos di struktur manajemen dari Manchester United. Kita lihat nih siapa yang akan mengisi dari Director of Football. Masih dari Fabrizio Romano ini mengabarkan kalau Aurelien Tchouameni ini semakin dekat untuk bergabung dengan Real Madrid ya. Tchouameni pemain tengah muda, menurut gue juga sangat potensial dari AS Monaco ini, sekarang masih di AS Monaco ya. Ini kan juga sering dihubung-hubungkan dengan Manchester United, posisi tengah, punya kemampuan duel yang cukup bagus, ya cukup sering menurut gue dikaitkan dengan Manchester United. Harga diperkirakan sekitar 50 juta. Ya kalau memang jadi ke Real Madrid ke Real Madrid ya. Kemarin ada Kamavinga ya kan, sempat dikabarkan dihubung-hubungkan dengan Manchester United, akhirnya ke Real Madrid. Sekarang Tchouameni pun juga demikian kemungkinan ya. Ya kita lihat siapa pemain tengah yang akan didaratkan ke Old Trafford. Marcus Rashford dikabarkan ingin stay di Manchester United dan dia diharapkan akan melalui ya atau ya pergi ke Amerika untuk
melakukan latihan yang sangat intens di Amerika musim depan. Ya, Marcus Rashford musim depan ini harus bangkit. Mudah-mudahan sih ya. Dia bisa cocok dengan Erik ten Hag, bukan hanya secara teknis tapi juga non teknis, sehingga potensinya bisa keluar. Sering sekali gue ungkapkan kalau gue masih percaya sebenarnya Marcus Rashford ini pemain yang sangat bertalenta ya. Dia pemain yang skillful, punya teknis bagus. Masalah utamanya adalah di masalah psikis, masalah mental. Dan mudah-mudahan sekali lagi ya, di tangan Erik ten Hag dan juga staf kepelatihan yang baru, Steve McLaren, Michel van der Gaag, dan yang lainnya, ini bisa mengembalikan paling tidak dari sisi mental dulu dari seorang Marcus Rashford, sehingga bisa kembali seperti Marcus Rashford yang ya 2, 3, 4 musim yang lalu bahkan, yang cukup gemilang kalau menurut gue di Manchester United. Bayern Munchen juga dikabarkan di sisi lain ini juga mengamati situasi di Marcus Rashford. Kalau dia ini tidak berhasil mendapatkan tempat di bawah Erik ten Hag nih, membuktikan klub-klub yang dihubungkan dengan Marcus Rashford walaupun masih sebatas rumor, tapi nama-nama besar semua, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, bahkan Barcelona, ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka ini melihat Marcus Rashford ini sebuah potensi ya, pemain dengan potensi, sehingga mereka siap menangkap peluang tersebut. Nah, balik lagi, mudah-mudahan sisi non teknis dari Marcus Rashford ini bisa diperbaiki sehingga dia bisa lebih bisa bangkit ya, dan punya excitement untuk bermain di Manchester United, dimana ini kan dia anak lokal, anak dari Manchester. Mudah-mudahan bisa mengangkat klub lah yang diangkat oleh anak lokal. Dan menurut gue musim depan ini akan cukup berbeda bagi Marcus Rashford, selain manajer, staf pelatih yang berbeda ya. Kemungkinan besar juga tidak ada Jesse Lingard. Seperti kita tahu, Jesse Lingard merupakan salah satu teman dekat dari Marcus Rashford. Ya mudah-mudahan sekali lagi sih ya, kalau dia memang masih ingin di Manchester United ya ayo buktikan, tapi kalau tidak ya itu lain cerita ya. Ini gue ambil dari akun Breezy @BreezyUnited ya. Ini cukup menarik. Kenapa gue ambil? Karena ada kemungkinan besar 10 pemain inilah akan cabut dari Manchester United dalam satu jeda bursa transfer ya, dengan berbagai alasan. Edinson Cavani, Paul Pogba, Matic, Mata, Lingard kontraknya habis. Bailly, Jones ini sudah mengungkapkan, terutama Eric Bailly ya, dikabarkan mengungkapkan ingin cabut ya kan. Jones sepertinya demikian, Martial pun juga demikian. Dean Henderson sudah dari musim dingin kemarin ya mengatakan dia sebenarnya ingin cabut dari klub. Aaron Wan-Bissaka yang sekarang posisinya betul-betul sangat rapuh di Manchester United. Jadi bisa jadi banget 10 pemain ini ya, dan menurut gua ini sudah cukup banyak banget ya dalam satu jendela transfer. 10 pemain cabut secara bersamaan ini cukup luar biasa. Artinya ada kurang lebih 10 pemain juga yang akan datang, atau bisa jadi bahkan lebih sedikit ya. Bukan datang ya, baru lah ya, karena bisa jadi nanti ada pemain dari akademi, pemain dari reserve ya kan, ataupun juga pemain baru. Nah, ini cukup menarik. Adaptasi pastinya akan diperlukan lagi, dan kita punya manajer baru ya, mudah-mudahan ya momentumnya juga pas, segala sesuatunya mendukung sehingga bisa bekerja nih, skuad yang menurut gue bisa dibilang skuad baru sih ya, tim baru nanti ya dari Manchester United. Dari MUFC MPB dikabarkan, ini mengutip dari Angelo Mangiante, kalau memang betul Manchester United ini sudah melakukan biddingnya atau penawaran terhadap Sergej Milinkovic-Savic. Tapi Lazio ini menginginkan uang yang lebih dari apa yang telah ditawarkan oleh Manchester United. Wow, ini cukup menarik ya. Sergej Milinkovic-Savic pemain tengah, tapi kalau menurut gue ringan amatiran, dia ini lebih ke ofensif. Gue nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman yang lebih sering mengamati. Cuman dari sepengamatan gue yang mungkin tidak begitu intensif, katakanlah demikian, dia lebih ke depan gitu, lebih ke ofensif. Sementara kita mungkin butuh yang lebih ke defensif ya. Tapi again, sekali lagi sih ya, siapapun itu kalau memang sudah keputusan itu atau rekomendasi itu datang dari tim kepelatihan Erik ten Hag, bukan dari yang lain ya gue sih
pasti akan gue dukung. Cuman ya nanti kita lihat seperti apa, harganya juga berapa ya Sergei Milinkovic-Savic ini. Mike Phelan dikabarkan akan meninggalkan tim kepelatihan ya. Ini bagian dari kedatangan Erik ten Hag. Dikabarkan Mike Phelan ini, gua baca dari sumber lainnya, mungkin tidak gue cantumkan di sini, akan menempati, dia tidak akan keluar dari Manchester United, tapi dia akan menempati pos lain ya, yang mungkin kaitannya lebih sedikit dengan performa tim di atas lapangan. Tapi ada pos yang ingin ditawarkan ke seorang Mike Phelan, karena Mike Phelan juga baru saja menandatangani kontrak baru. Artinya kontrak dia tuh masih dalam jangka waktu yang lumayan agak panjang ya di Manchester United, sehingga mungkin tim atau klub berusaha untuk tidak membayar kompensasi, sehingga mungkin diberikan pos lah ya, di mana Mike Phelan ini masih bisa berkontribusi kepada klub. Karena Mike Phelan merupakan sosok yang menarik lah bagian perjalanan dari Manchester United juga, bersama dengan Rene Meulensteen pastinya. Selain Mike Phelan ya, Chris Armas, Iwan Sharp dan juga Sasa Lense ini akan meninggalkan Manchester United. Sementara Richard Hartis ini pelatih kiper kalau tidak salah, dan Eric Ramsey akan stay di Manchester United menjadi bagian dari tim kepelatihan Erik ten Hag. Sasa Lense ini ya, sport psikologis yang dibawa oleh Ralf Rangnick. Tadinya gue pikir akan stay karena sisi psikologis mental dari Manchester United ini perlu diperbaiki. Cuman mungkin dengan banyaknya pemain yang pergi, dianggap mungkin ya sudah tidak diperlukan. Mungkin ya, gue juga tidak tahu. Atau mungkin bisa jadi Erik ten Hag punya nama lain juga, gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas Chris Armas, Iwan Sharp dan juga Sasa Lense ini akan meninggalkan Manchester United. Perombakan kalau menurut gue secara drastis dan cukup besar ya Manchester United di waktu-waktu ini, dari sisi manajemen, pemain ya kan, dan juga staf kepelatihan ini menurut gua memulai sesuatu mungkin yang hampir dari baru banget, dari nol banget. Dan kalau menurut gua sih butuh proses, betul-betul butuh proses, butuh kesabaran ya, karena semuanya tidak mungkin dengan perubahan yang cukup besar ini akan langsung bisa berjalan. Baik pun nanti seandainya ya kita di masa-masa awal memetik hasil positif, karena kan yang penting konsistensi. Kita 1, 2, 3 bulan meraih hasil yang positif, tapi setelahnya kita menurun, itu kan juga tidak bagus. Atau bahkan bukan 2-3 bulan ya, katakanlah 1 musim nih, musim depan besok kita bermain dengan cukup bagus, itu saja kan menurut gue masih terlalu cepat. Sehingga ya sebenarnya yang gue harapkan sekali lagi konsistensi. Bisa saja perkembangan itu terjadi secara sedikit-sedikit ya, tapi asal itu konsisten, menurut gue tuh lebih bagus daripada drastis ya, lalu setelahnya kita akan decline. Dan itu yang tidak gue harapkan sih sebenarnya. Melihat sebenarnya Manchester United di musim-musim sebelumnya, hampir setiap kali Manchester United mengalami masa sulit ya, musim selanjutnya pasti manajemen melakukan perubahan ya, yang efeknya bagus. Tidak mendapat tiket UCL, musim selanjutnya dapat ya kan, bahkan dapat trofi dan lain-lain itu. Tapi setelahnya, 1 musim setelahnya itu drop. Makanya pada saat zamannya Ole Gunnar Solskjaer memasuki tahun kedua, itu tahun krusial karena banyak pelatih di Manchester United itu gagal di situ ya. Louis van Gaal, Jose Mourinho itu tidak berhasil. Ya sekali lagi memang harus sabar. Kabar lainnya dari Villarreal dan Manchester United dikabarkan ini sedang melakukan negosiasi untuk seorang Pau Torres ya. Harga bisa sekitar 50 juta. Wah, ini jadi kita lihat nih siapa yang akan datang dulu di Manchester United ya, lini mana dulu yang akan mendapatkan pemain baru, suntikan pemain baru. Karena beberapa waktu yang lalu dikabarkan bahwa striker nih yang menjadi prioritas pertama ya kan, baru gelandang, baru back tengah. Tapi sekarang belakangan ini justru posisi back tengah nih yang lebih sering diberitakan. Selain Pau Torres ada juga Jurriën Timber. Nah, gue secara pribadi juga penasaran nih mana duluan yang akan datang ya di Manchester United ya. Harga 50 juta untuk Pau Torres cukup menarik. Pemain yang dikabarkan musim panas lalu sebenarnya sudah diincar oleh Manchester United, tapi Rafael Varane yang akhirnya datang ke Manchester United. Jose Mourinho ini gue kutip karena cukup menarik ya. Ada komentarnya mengatakan kalau dia ketika meninggalkan Manchester United, dia tahu sebenarnya itu tidak akan mengatasi masalah yang ada pada saat itu, dan dia sudah mengetahui hal tersebut.
Tapi dia mengucapkan ya dia mengharapkan yang terbaik bagi Manchester United dan mudah-mudahan mereka artinya Manchester United akan mendapatkannya hasil yang terbaik itu ya. Ya memang pergantian pelatih selama 8 tahun atau 9 tahun terakhir ini memang tidak menyelesaikan masalah di Manchester United, sehingga kemarin ini bukan hanya Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya masalahnya, itu sama seperti kayak Jose Mourinho, sama kayak Louis van Gaal, bahkan sama kayak David Moyes, tidak merubah keadaan karena hal yang harus dirubah itu ternyata lebih besar daripada pergantian manajer. Sementara kalau menurut gue ringan amatiran, salah satu biang kerok utama itu adalah ya pemilik sebenarnya. Cuman mengganti pemilik dalam waktu-waktu seperti ini sepertinya menjadi hal yang cukup sulit ya. Jadi hal selain itu, which is adalah tata kelola klub, manajemen klub yang harus dirubah musim kemarin ya, yang barusan selesai ini. Manchester United betul-betul babak belur. Ini merupakan salah satu musim yang terburuk mungkin gua nggak tahu dalam 20 tahun terakhir mungkin ya dari Manchester United. Oke, seandainya pemilik tidak ganti, belum ganti dulu ya. Oke, gaya kelola klub harus diganti. Saat ini gue lihat betul dibandingkan dengan 8-9 tahun yang lalu ada perubahan, di mana sebelumnya ini tektokan katakanlah demikian, manajer itu langsung dengan Ed Woodward sebagai CEO klub. Saat ini tidak, dengan yang baru ini Richard Arnold, manajer Erik ten Hag ini tidak akan langsung tektokan dengan Richard Arnold secara langsung, tapi melalui John Murtough. Jadi duetnya ini adalah John Murtough dan Erik ten Hag, yang sebelumnya biasanya Ed Woodward dengan ya siapapun itu manajer dari Manchester United. Mudah-mudahan ya, gue lengkapin sedikit, di mana Ed Woodward bukan orang yang mengerti tentang sepak bola. Segala bentuk transfer dan lain-lain yang dieksekusi oleh Ed Woodward itu kalau menurut gue ringan amatiran ya, sering dasarnya itu bukan dasar sepak bola, dasar yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan tidak berkecimpung secara langsung, tapi si Richard Arnold ini ya, tapi ada John Murtough ya di tengah-tengah ini. Mudah-mudahan sih ya ada perubahan, artinya paling tidak proses menjual pemain, mendatangkan pemain ini lebih karena kebutuhan tim, bukan karena kebutuhan yang lain ya. Dan mendatangkan pemain itu menurut gue ringan amatiran ya, berapa transfer, bagaimana prosesnya, gaji mereka itu nanti seperti apa, itu sangat mempengaruhi penampilan para pemain ya di atas lapangan. Masih dari Fabrizio Romano, kembali lagi ke Fabrizio Romano, ini dikabarkan selama 40 jam terakhir ya ada diskusi secara internal tentang Jurriën Timber bersama dengan Pau Torres. Nah, ini cukup menarik sekali lagi. Gue udah bahas ya di update yang sebelumnya. Apakah akan datang? Oke, Jurriën Timber dan Pau Torres ini sangat rame. Feeling gue sih akan datang ya. Yang menarik adalah siapa yang akan datang? Maksud gue begini, apakah salah satunya ya Pau Torres atau Jurriën Timber, atau justru dua-duanya? Mengingat sektor lini belakang pastinya sektor yang sangat buruk kinerjanya bagi Manchester United. Tim itu bisa berprestasi secara bagus di liga atau di kompetisi itu karena lini belakang yang bagus itu dulu ya. Sementara Manchester United ini sangat buruk musim lalu. Mendatangkan pemain baru menurut gue merupakan hal yang tidak ternafikan untuk musim depan. Banyak yang akan cabut ya. Paling tidak sudah ada 2 kan, Eric Bailly, Phil Jones, Aaron Wan-Bissaka sekarang juga dikabarkan akan cabut. Terus bagaimana nih kualitas pemain baru, apa yang akan kita datangkan? Ada pemain pinjaman yang akan kembali, Axel Tuanzebe, Teden Mengi, Brandon Williams, oke. Sekarang mendatangkan pemain yang baru, Pau Torres, Jurriën Timber. Nah ini bagaimana? Menurut gue juga cukup menarik. Apakah akan mendatangkan salah satunya atau justru dua-duanya? Kita nantikan bersama. Selain itu juga ini ada kabar dari Presiden Sevilla yang mengatakan kalau Anthony Martial ini akan kembali ke Manchester United ya. Kita sudah mengeluarkan uang yang sangat penting di Anthony Martial, tapi tidak bisa berhasil karena dia punya cedera ya, dan kita tidak akan membelinya secara permanen. Ini juga menarik, artinya Anthony Martial akan kembali ke Manchester United. Lalu bagaimana nih, apakah akan dijual?
atau seperti apa, karena dia sendiri juga tidak perform di Sevilla. Dan menurut gue Anthony Martial ini juga salah satu bentuk bagaimana kinerja manajemen musim lalu yang tidak bagus. Datang dengan harga mahal, sempat memang ya mungkin berprospek, tapi tidak, kalau menurut gue ya, tidak di maintain ya secara bagus, tidak di develop secara bagus, sehingga talenta ini yang sudah ada ya bukannya naik ke atas tapi justru declining, turun. Tapi diberikan perpanjangan kontrak dengan gaji yang cukup tinggi pula. Treatmentnya salah kalau menurut gue, rekan amatiran ya menurut gue. Sehingga sekarang ini keadaannya agak serba susah, serba sulit bagi Manchester United. Apakah akan meng-keep ya? Kalaupun di-keep di Manchester United, oke, Erik ten Hag masuk nggak skemanya, sistemnya? Anthony Martial nyaman atau tidak? Kan hal seperti itu kan harus dimulai dari awal. Kalaupun akan dijual, siapa yang akan membeli? Berapa biaya transfernya? Klub yang menerima sanggup tidak membayar gaji, karena Sevilla kemarin cukup kesulitan ya, cukup berlarut-larut transaksinya, karena salah satunya problematika gaji tersebut yang cukup tinggi bagi seorang Anthony Martial. Nah, hal ini menurut gua ya salah satu tantangan untuk musim depan bagi Manchester United, bukan hanya mendatangkan pemain baru, tapi ini apa yang akan dilakukan terhadap pemain-pemain ya yang sekarang sudah ada, pemain yang tidak ingin memperkuat Manchester United ya. Nomor 2, pemain yang tidak masuk ke skemanya Erik ten Hag ini akan seperti apa. Jadi menurut gue cukup menantang persiapan Manchester United untuk musim depan. Lalu ini ada kabar ya dari Rob Dawson, ESPN. Kalau David De Gea, Bruno Fernandes, dan Cristiano Ronaldo ini adalah 3 kandidat yang akan menjadi kapten dari Manchester United kalau ada perubahan. Wow, David De Gea, Bruno Fernandes, dan Cristiano Ronaldo. 3 nama yang gue singgung juga di video gue beberapa waktu lalu soal masalah siapa kira-kira yang akan menjadi kapten dari Manchester United. Dan di video tersebut gue sudah sampaikan siapa favorit gue ya. Dan kali ini tidak akan gue ulangi. Dan kabar terakhir ini tentang Frenkie de Jong. Laporta ini memberikan komentar soal Frenkie de Jong. Dia mengatakan, ya, kita menerima beberapa proposal, tapi dia pemain yang sangat berkualitas, dan saya pikir dia harus melanjutkan di Barca. Menjual pemain saat ini semuanya sangat terbuka, tapi ini juga akan tergantung bagaimana permasalahan dengan fair play. Nah, ini menarik ya. Laporta sudah memberikan komentar terkait Frenkie de Jong. Di sisi lain, kalau dari komentar tersebut gue bisa lihat memang betul dia mengatakan kalau memang ada permasalahan keuangan di Barcelona, tapi di sisi lain dia juga sepertinya akan meng-keep nih, ditahan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong secara pribadi juga ingin bermain di Champions League kan, dan menurut gue sih sepertinya sulit ya untuk katakanlah pindah ke Manchester United dengan situasi yang seperti ini. Harga pastinya akan jadi salah satu tantangan yang cukup besar di samping UEFA Champions League. Walaupun katakanlah Erik ten Hag akan merayu ya Frenkie de Jong, tapi menurut gue akan cukup sulit. Di mana Xavi bisa lebih memberikan kepastian, katakanlah demikian ya, bagi seorang Frenkie de Jong untuk bisa mendapatkan tempat di Barcelona, karena sudah berulang kali dikatakan dia ingin supaya Frenkie de Jong ini stay. Di sisi lain Champions League itu jelas bersama Barcelona ya, karena Manchester United tidak bermain di Champions League musim depan. Jadi sepertinya musim ini atau musim depan ya, Frenkie de Jong, feeling gue sih ringan amatiran tidak akan ke Manchester United. Kurang lebih demikian video ini, insya Allah akan tayang hari Kamis ya. Dan hari Kamis ini hanya ada 1 video karena ya kesibukan gue juga. Tapi sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Oh ya, yang menjalankan ibadah di hari Kamis, ibadah puasa, gue ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.